Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, saya langsung ke Prof. Ali Mohanif, Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Prof, kita beralih ke Lebanon dulu, Prof. Ali. Kita melihat pemerintah Lebanon sepakat gencatan senjata dan pembentukan zona percontohan, tadi Pak Pitan sudah sebutkan di awal, di bawah mediasi Amerika Serikat, sementara Hizbullah secara terbuka menolak karena merasa tidak dilibatkan dan menganggapnya sebagai bentuk penyerahan diri. Bagaimana Anda membaca situasi ketika negara dan aktor non-negara besar seperti Hizbullah berjalan dengan agenda masing-masing, dengan agenda yang tidak sinkron? Saya kira memang inilah cerminan dari weak state, ya, weak state and the age of anarchy, kira-kira gitulah. Negara lemah yang berada dalam era anarki politik internasional. Di situ Lebanon mencerminkan satu gambaran bagaimana negara yang berdaulat mendapat pengakuan PBB tidak bisa berbuat banyak menyangkut pertama merespon terhadap serangan negara tetangga. Saat yang sama juga aktor-aktor non-negara yang ada di negara itu justru lebih menentukan arah kebijakan publik termasuk kebijakan luar negerinya. Nah, saya kira tidak mudah untuk bisa mendorong Hizbullah mendengar keputusan-keputusan yang diambil oleh Lebanon, pemerintah pusat ya, dalam hal perdamaian dengan Israel. Karena memang pada dasarnya yang front terdepan dari serangan Israel terhadap Lebanon justru adalah Lebanon bagian selatan, yang memang pada awalnya menjadi semacam swaka atau sanktuari ya pada perang 67 lalu juga tahun 82-86 ketika tentara-tentara PLO lari ke utara lalu kemudian bersembunyi di wilayah-wilayah selatan Lebanon dan mendapatkan bantuan dari masyarakat di situ dan terbentuk saat itu Hizbullah, satu milisia atau katakanlah paramiliteri community yang didukung oleh Iran dan yang kebetulan beragama Syiah. Dan pada tingkat itulah saya kira kita tahu persis sejak tahun 80-an negara pusat Lebanon makin lama semakin lemah dan tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan semacam transformasi yang lebih damai terhadap keunggulan-keunggulan Hizbullah, apalagi setelah berbagai bantuan militer dan juga training-training kemiliteran itu dilakukan oleh Iran terhadap wilayah ini. Nah, disitulah saya kira kita harus mendorong satu sikap yang lebih pragmatis gitu Mbak ya, dari Amerika, Israel maupun Hizbullah untuk bisa menjadikan kedamaian di Lebanon Selatan itu menjadi satu paket dengan perjanjian damai konflik antara dan Amerika. Dan itu harus kita akui bahwa tidak mudah karena masing-masing pihak, khususnya Iran dan juga Israel, perlu menemukan semacam kemenangan yang lebih nyata gitu ya, di mana perang ini harus berakhir dengan kemenangan pihak tertentu. Yakni Netanyahu misalnya perlu menunjukkan pada publik dalam negerinya, khususnya di Knesset di Israel, untuk bisa melakukan semacam negosiasi yang mengendalikan arah perang ini ke arah mana. Netanyahu tidak pernah mendapatkan pengakuan yang hebat dalam politik dalam negeri Israel sejak misalnya ketidakberhasilan dia mengalahkan Hamas di Gaza pada saat yang sama, apalagi ketika dia melancarkan serangan ke Iran dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Keinginan untuk melakukan semacam regime change di Iran juga gagal. Keinginan untuk membendung perkembangan program nuklir Iran juga tidak terjadi. Disitulah saya kira masing-masing pihak harus lebih pragmatis dalam hal mengajukan prasyarat gencatan senjata secara permanen. Trump juga harus dilakukan semacam itu karena Trump sudah terbukti mengalami kekalahan total di seluruh lini. Begitu juga sebaiknya Iran juga harus lebih pragmatis ya, setidaknya lebih jujur tentang program
nuklir untuk perdamaian, program nuklir untuk kepentingan sipil. Apa yang saya gambarkan di sini adalah bahwa keinginan mengajukan Iran kan sebenarnya sangat sederhana permintaan dalam masalah perundingan. Pertama adalah ada gencatan yang lebih permanen antara Amerika dengan Iran. Tidak ada lagi serangan-serangan yang dilakukan pihak Amerika, khususnya ketika dibantu oleh negara-negara teruk yang menjadi tetangga Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita mendiskusikan kembali Selat Hormuz. Pada intinya adalah Iran berkeinginan untuk melakukan semacam proposal tata kelola Selat Hormuz, di mana wilayah laut ini menjadi bagian dari kedaulatan negara Iran. Karena itulah saya kira negara-negara teruk yang lain pun sudah membayangkan bahwa pasca atau setelah terjadi perang nanti, setelah betul-betul terjadi gencatan senjata, saya kira tidak ada lagi balance of power yang seperti sebelumnya. Jadi pasti mereka menyadari bahwa Iran akan mendapatkan kontrol yang sangat permanen terhadap pengelolaan Selat Hormuz, meskipun dalam usulannya akan dikerjasamakan dengan Oman, lalu kemudian mungkin dengan Kuwait juga, atau Uni Emirat Arab. Tapi pada dasarnya adalah tidak lagi Selat Hormuz akan kembali seperti sebelum perang. Dan itulah yang harus disadari dari Trump untuk bisa diterima sebagai prasyarat perundingan pertama Selat Hormuz. Jadi dua belah pihak didorong untuk bisa mengembalikan dunia internasional dalam stabilitas ekonomi yang baik, lalu kemudian harga minyak juga bisa dikontrol dan seterusnya. Itu yang pertama. Nuklir menjadi agenda yang kedua untuk bisa dibahas setelah itu. Tetapi kan Trump betul-betul tidak mau. Yang pertama-tama justru adalah keinginan mengurangi uranium dan meminta Iran menyerahkan hasil uranium yang sudah menjadi bahan nuklir untuk kepentingan sipil tadi itu ke Amerika. Ini saya kira jauh dari sikap pragmatik yang semestinya ditunjukkan oleh Trump dalam hal mengakhiri perang dan juga menjaga stabilitas politik dan ekonomi dan militer di Timur Tengah itu. Nah, di situ saya kira untuk bisa kita gambarkan, Lebanon dan Hizbullah tidak hanya menyangkut Lebanon dan Hizbullah sebenarnya. Dia menggambarkan satu arena besar pertempuran yang bagi Iran, Hizbullah adalah front kedua dalam hal menghadapi Israel. Dalam hal membentuk Israel yang mempunyai visi tentang Israel Raya yang tadi digambarkan oleh Pak Pitan dengan sangat baik. Bagaimana keinginan Israel untuk melumpuhkan negara-negara tetangga, termasuk Iran sendiri, sehingga dia bisa merajai kedaulatan negara-negara lain di Timur Tengah itu. Nah, disitulah saya kira Lebanon tidak punya pilihan yang atau katakanlah opsi-opsi yang enak ya dalam hal keinginan mengakhiri perang, kecuali bahwa dia sanggup melakukan tekanan terhadap Israel, dan kedua memberi ajuan kepada Amerika sebagai bagian penting dalam hal upaya-upaya untuk menjaga perdamaian yang lebih permanen antara Iran, Amerika, dan Israel. Oke. Sanggupkah Pak Pitan? Sanggupkah Lebanon memberikan tekanan terhadap Israel? Begini, yang terjadi begini, ini perang sudah 48 tahun lebih ini. Tetapi terjadi terus dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya itu seperti yang saya tadi katakan, Hezbollah itu sekarang bukan hanya merupakan kekuatan militer, tapi dia juga kekuatan politik. Karena ada 13 anggota dari 128 anggota parlemen Lebanon. Itu 13-nya kursi itu adalah orang-orang Hezbollah yang dipilih, bukan ditunjuk. Sehingga dipilih artinya apa? Artinya masyarakat di Lebanon sendiri itu sebagian mendukung adanya perwakilan Hezbollah di parlemennya, seperti itu. Sebelumnya itu ada di kabinet, malah sekarang di parlemen. Nah, saya mau bilang begini, ini akan terjadi pergesekan yang cukup berbahaya antara masyarakat yang sudah kadung percaya kepada kehadiran Hezbollah di situ untuk berhadapan dengan Israel, gitu. Karena angkatan bersenjata Lebanon kan tidak mampu menguasai Hezbollah, apalagi Israel. Sehingga bagi masyarakat itu mereka lihat
demi keamanannya. Kalau ada Hezbollah situ, mereka merasa ada yang membela seperti itu. Nah, tetapi masalahnya begini, ini akan menimbulkan pergesekan di antara masyarakat di Lebanon sendiri. Ada yang pro kepada Hezbollah, ada yang pro kepada Perdana Menteri Nawaz Salam dan Presiden Yusuf Aoun kan. Jadi mereka punya partai, mereka punya komunis juga banyak, sehingga akan terjadi pergesekan di dalam ini. Itu yang pertama yang saya katakan. Yang kedua saya lihat begini, apakah ini bisa terjadi perdamaian antara Israel dan Lebanon, Hezbollah? Begini jawaban saya, perdamaian itu siapa yang jamin? Ya toh? Yang ada itu sebenarnya sudah ada resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan berdirinya UNIFIL, ya toh? UNIFIL Indonesia kontribusi 1.200 pasukan ke sana dan merupakan kontingen terbesar di UNIFIL. Tapi jangan lupa, misi UNIFIL itu berakhir pada 31 Desember 2026 ini. Sementara belum ada lagi sekarang itu, belum ada lagi upaya untuk membentuk mekanisme baru untuk menjamin keamanan itu nggak ada. Sedangkan ada UNIFIL saja, begitu lebih dari 3.500 orang udah tewas di sana dan perang jalan terus gitu. Padahal ada UNIFIL, termasuk pasukan Indonesia sendiri kena jadi korban kan. Ada UNIFIL saja begitu. Bagaimana kalau 31 Desember misi UNIFIL berakhir sehingga harus kembali? Belum ada penggantinya. Nah, kita harus lihat ke depan ini. Artinya apa? Artinya Dewan Keamanan PBB harus keluarkan satu resolusi lagi untuk membentuk satu pasukan baru untuk menjamin keamanan. Tapi bukan hanya keamanan, dia harus bisa menjamin di samping menjamin keamanan itu, dia harus kembalikan kondisi peta peperangan itu ke kondisi sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini pasukan Israel sudah masuk melewati 30 km di dalam wilayah Lebanon dan Perdana Menteri Netanyahu memberikan perintah kepada IDF untuk terus menyerang Hezbollah sampai ke Beirut. Artinya ini akan jalan terus ini. Jadi PBB harus bisa keluarkan satu resolusi yang bisa menenangkan situasi, bisa tempatkan lagi pengganti UNIFIL dan kembalikan statusnya itu ke status sebelum perang. Kalau itu tidak terjadi, maka itu akan menjadi medan perang yang akan semakin kacau dan membahayakan masyarakat sipil di sana. Itu yang saya khawatir. Prof. Ali, ada yang ingin Anda tambahkan, Prof? Di tengah kebuntuan politik ini, bagaimana Anda membaca kegagalan mekanisme hukum internasional, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB, termasuk juga Mahkamah Pidana Internasional ICC, dalam menghentikan eskalasi dan juga melindungi warga dan orang-orang non-kombatan ini yang seharusnya memang harus dilindungi oleh negara? Pesan yang disampaikan oleh Pak Pitan tadi sangat penting ya untuk menjadi perhatian pimpinan-pimpinan dunia, setidaknya yang sekarang ini ada di PBB khususnya Dewan Keamanan, yakni bahwa sudah saatnya PBB dengan berbagai institusi yang turunan yang dimiliki, entah itu dalam bentuk misalnya agen nuklir internasional, lalu kemudian juga Dewan Keamanan, mungkin juga kekuatan-kekuatan regional ya, UNICEF maupun itu harus mendorong munculnya perdamaian di Timur Tengah yang didambakan banyak pihak ya. Di situ saya kira penting untuk bisa menyebut misalnya kawasan-kawasan negara di kawasan Timur Tengah dan Teluk untuk lebih bersikap terbuka dengan berbagai ancaman-ancaman yang real. Apakah memang Iran yang akan menjadi ancaman atau memang Israel yang akan muncul sebagai ancaman baru setelah perang nanti? Di situ keinginan untuk menjaga perundingan terus-menerus harus dicari momentumnya, Mbak Vivia, dengan harapan bahwa masing-masing pihak tentu saja mempunyai tuntutan. Misalnya 14 tuntutan yang disampaikan oleh Iran kepada Amerika yang sepenuhnya ditolak oleh Trump, dan sebaliknya juga keinginan Trump untuk melucuti kesiapan nuklir Iran untuk kepentingan sipil dan program-program nuklirnya, itu juga harus kita turunkan pada level yang lebih diterima kedua belah pihak. Iran sebenarnya hanya sederhana. Pertama-tama adalah dari 14 poin itu sebenarnya dua yang paling krusial. Pertama, mengakhiri serangan terhadap Israel di seluruh lini. Misalnya, baik Israel mengakhiri serangan terhadap Iran di seluruh lini ya.
baik itu dari Israel maupun dari negara-negara Teluk yang mempunyai pangkalan Amerika. Yang kedua tentu saja adalah mendiskusikan kembali Selat Hormuz, karena disinilah Iran juga mempunyai kontrol yang sangat hebat pasca perang, yang kita tidak bisa membayangkan seandainya di masa depan Iran terus-menerus mengontrol tanpa diimbangi dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tapi inilah yang ditolak oleh Trump sebenarnya, karena jika itu terjadi, maka yang kita khawatirkan adalah berbagai selat yang menjadi jembatan atau katakanlah perairan internasional baik untuk perdagangan maupun energi itu juga akan meniru hal yang sama seperti Hormuz, katakanlah selat Malaka ya, yang mulai didiskusikan bagaimana seandainya nanti selat Malaka diukur dalam kedaulatan dalam hukum laut internasional yang sejumlah negara di ASEAN sudah meratifikasinya sebagai bagian penting dalam mengukur batas-batas negara. Nah, ini kan yang harus didiskusikan di tingkat itulah peran institusi internasional semacam PBB maupun Liga Arab maupun institusi di bawahnya ya, itu terlibat gitu dalam upaya-upaya untuk mendorong kejadian perdamaian yang lebih stabil, perdamaian yang lebih bisa dijaga dan diterima oleh kedua belah pihak, yang saya kira makin lama makin menemukan perang permanen ya, atau perang tak berujung lah kira-kira gitu, antara Israel dan Amerika melawan Iran. Baik, terima kasih Prof. Ali. Pak Pitan, terakhir sekaligus closing statement Pak, hingga per hari ini WHO menyebut lebih dari 3.400 orang sudah tewas dan hampir 10.400 luka-luka ini di Lebanon saja Pak Pitan, akibat serangan Israel sejak awal Maret kemarin 2026, baru berapa bulan sampai saat ini. Ketika norma-norma perang modern sudah tampak lumpuh berhadapan dengan kepentingan negara-negara besar, respon seperti apa yang seharusnya didorong oleh komunitas global termasuk negara-negara muslim dan negara berkembang agar praktek penargetan sipil tidak betul-betul mengeras menjadi new normal di Timur Tengah? Ya, begini, memang dunia tidak akan menjadi semakin lebih baik. Ke depan dunia akan menjadi semakin kacau, korban akan lebih banyak lagi berjatuhan di berbagai medan perang. Itu yang pasti akan terjadi. Jadi kalau soal perang Israel dengan Hezbollah di Lebanon, itu sangat sulit dihentikan. Kenapa sangat sulit dihentikan? Karena alasan kenapa mereka perang itu bertolak belakang. Begitu. Jadi ini sangat sulit. Alasan Israel itu adalah survivalnya, eksistensinya. Sementara Hezbollah melihat mencegah ekspansinya. Seperti gitu. Jadi tidak akan bisa bertemu. Saya mau katakan begini. Ini kita lihat perang di berbagai tempat ya. Di Ukraine, di Gaza, kemudian di Iran, di Lebanon, begitu. Lah kita ini punya PBB, ya kan? Seharusnya itu kan PBB itu yang mengambil alih. Dewan Keamanan itu, makanya saya dari dulu bilang, ini mau tidak mau, kalau dengan komposisi dan konstelasi Dewan Keamanan PBB atau struktur PBB seperti sekarang, tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang menentukan situ adalah 5 negara yang punya hak veto kan. Nah hak veto itu kan berdasarkan kondisi setelah Perang Dunia waktu itu. Nah sekarang kan sudah jauh sekali berbeda. Kekuatan bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi kekuatan militer, kekuatan sumber daya alam, kekuatan SDM, kekuatan teknologi, kekuatan macam-macam. Jadi tidak bisa hanya dengan kekuatan militer, lalu negara itu, satu negara ditentukan dia punya hak veto. Hanya 5 negara ini yang menentukan dunia ini mau dibelok ke kiri atau ke kanan. Nah ini yang menyebabkan berbagai upaya untuk menciptakan keadilan selalu diblok oleh negara-negara yang punya hak veto apabila merasa kepentingannya terganggu. Itulah sebabnya terjadi ketidakadilan di mana-mana. Jadi memang kalau mau adil, memang dari puncaknya itu yang harus direvisi dulu. Restrukturisasi dulu itu struktur PBB-nya itu. Dewan Keamanan itu direstrukturisasi dulu. Hak veto, kalau dengan hak veto seperti itu sampai kapan tidak akan ada keadilan. Dan melihat ribuan korban yang sudah tewas ribuan korban. Jadi akan semakin banyak, sehingga apa yang harus kita katakan tadi sempat menyinggung tentang negara-negara OKI. Begini sebenarnya, kita tidak bisa mengharapkan negara-negara OKI bersuara, apalagi Liga Arab. Liga Arab itu mengkhianati tekadnya sendiri. Liga Arab itu justru mengeluarkan dalam KTT Liga Arab di Khartoum itu 1 September 67 itu mengeluarkan 3 no's. 3 kata tidak.
tidak boleh ada hubungan dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan terhadap negara Israel, dan tidak boleh ada perundingan dengan Israel. Faktanya dilanggar semua. Sudan yang menjadi tuan rumah justru menjadi anggota Abraham Accord kan sekarang. Ya. Dan semua, jadi negara-negara Liga Arab itu justru berada di dalam kubu Amerika Serikat. Nah, jadi tidak bisa kita mengharapkan Liga Arab bergerak. Yang kita bisa harapkan itu apa? Justru negara non-blok seperti Indonesia yang harus bersuara, India yang harus bersuara, gitu. Kenapa tidak ya? Ini kan yang saya lihat ini kan sudah Bahrain yang berjuang mati-matian sudah 3 kali mengajukan resolusi, diblokir lagi gitu. Nah, kenapa tidak kita? Ya, ada India, ada Indonesia, sendiri negara non-blok. Kenapa tidak kita? Artinya apa? Saya memberikan pesan ke depan kondisi geopolitik akan semakin kacau. Politik luar negeri kita harus lebih canggih dong, jangan seperti sekarang. Ya, setuju. Dan Indonesia punya andil untuk perdamaian dunia, tidak hanya menjadi penonton. Pak Pitan, terima kasih banyak atas pencerahan hari ini. Terima kasih. Prof. Ali, terima kasih juga atas diskusi kita malam ini, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Mbak Evi. Sehat selalu juga. Sehat untuk pemirsa NTV di seluruh tanah air. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, di tengah tekanan politik dan kebuntuan diplomatik di dalam negeri Amerika Serikat, Selat Hormuz belum terbuka dan gencatan senjata masih rapuh. Dunia kini menunggu langkah nyata, namun realitas jalan menuju perdamaian masih panjang dan berliku. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.